Judul pada praktik baik ini yaitu kreativitas siswa mendeteksi aliran angin pada lemari asam dalam karya produktif yang inovatif. Berdasarkan observasi melalui artikel dan tanya jawab dengan rekanan bahwa banyak laboratorium yang memerlukan alat pendeteksi aliran angin ini. Nah, mengingat harga alat ini sangat mahal, ada beberapa contoh di lab di Banda Aceh menggunakan kertas atau tisu untuk menjadi indikator apakah ada aliran udara atau tidak. Nah, oleh karena itu inilah yang menjadi latar belakang membuat alat pendeteksi aliran angin yang lebih murah dan terjangkau. Yang menjadi tantangan pada praktik baik ini yaitu bagaimana membuat produk yang low cost atau harga murah tetapi tetap mempunyai fungsi yang sama dengan yang harganya mahal. Tentukan produk yang akan mereka buat untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga, menentukan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, peserta didik sudah mulai merakit bahan-bahan yang telah diajukan. Nah, di sini kemudian ada proses uji alat. Peserta didik akan menjelaskan dan menguji alat yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini, maka kecepatan angin yang timbul adalah 1,32 meter per sekon. Selain dapat mendeteksi kecepatan angin, alat tersebut juga bisa mendeteksi berapa suhu yang ada di sini dan kelembapan udaranya. Seperti ini. Maka suhu yang timbul adalah 29,90 derajat Celcius. Dan kelembapannya adalah 83%. Alat ini terdiri dari sensor dan ESP32. Adapun dampaknya yaitu peserta didik terlihat antusias dan bersemangat. Peserta didik secara mulai kreatif dan inovatif, mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian peserta didik sangat tertarik terhadap modul yang digunakan. Kemudian tertanam sikap pelajaran Pancasila, yaitu kreatif dan inovatif. Efektivitas hasil dari kegiatan ini sangat efektif karena menunjukkan keberhasilan alat yang sudah dibuat. Kemudian bisa meningkatkan kreativitas peserta didik. Baiklah, kemudian melakukan sosialisasi fungsi alat ke kepala sekolah. Di bengkel Pak, gitu kan, untuk menghasilkan karya. Ini diciptakan alat pendeteksi kecepatan angin ini Pak. Iya. Ini bagaimana cara kerjanya? Ini Pak kan, jadi cara kerjanya ini kan Pak mendeteksi kecepatan angin Pak. Nah ini yang kami buat ini memang digunakan nanti di lab-lab Pak, lab-lab safety lah Pak gitu ya, lab kimia. Jadi nanti akan mengukur kecepatan udara di ruangan itu. Nah kalau ini nanti terkena angin, maka di layar ini akan terbaca Pak berapa sih sebenarnya kecepatan anginnya gitu. Jadi di lab itu bisa lebih safety Pak penggunaan ruangannya. Kalau memang nanti sudah di bawah normal, berarti ada yang harus diperbaiki dari ruangan labnya seperti itu. Alhamdulillah, ini merupakan salah satu karya yang inovatif. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu atau motivasi bagi guru-guru lain untuk menciptakan alat-alat yang tepat guna yang bisa dimanfaatkan. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan, peserta didik sangat senang. Kemudian rekan guru
dan pihak sekolah menyambut sangat baik dengan apa yang sudah dilakukan. Secara garis besar, kegiatan aksi ini berhasil. Adapun faktor-faktor yang menjadikan aksi ini berhasil adalah perencanaan yang terukur, fasilitas yang ada di sekolah, dukungan dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah, kerjasama yang baik yang ditunjukkan oleh peserta didik, ketersediaan alat dan bahan. Nah, kekurangannya di sini alat yang masih dari segi tampilan masih terlalu besar ya, karena masih percobaan yang pertama. Kemudian maka akan dilakukan pengembangan lagi terhadap permintaan industri. Nah, uji fungsi ke salah satu dan uji fungsi alat ke laboratorium. Nah, di sini untuk uji alat di laboratorium masih belum berhasil walaupun kita sudah memberikan surat izin karena terkait dengan waktu yang tidak sesuai dan SOP yang memang terikat pada instansi tersebut.